ya. Pak Rasulullah itu mengatakan huruf yang paling fasih mengucapkan huruf dhad itu ya Rasulullah. Dia ingin belajar Al-Quran, ya, dia belajar terus. Ternyata 5 tahun kemudian dia diwisuda, hafal 30 juz. Ya. Nah, mau 80 tahun itu ya mulai belajar baca Quran. Ya. Maka kita harus tidak boleh malu dalam belajar Al-Quran. Gitu ya, nggak usah malu-malu. Gitu ya. Mending kita malu sekarang sebelum nanti dimalukan oleh malaikat nanti di yaumil akhir. Ikhwan fillah Nasudani warahmatullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini tadi kita sudah membaca Al-Quran walaupun 1 atau 2 ayat, 1 atau 2 lembar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa, menerima zikir kita berupa bacaan Al-Quran. Selanjutnya yang perlu kita terus tingkatkan adalah kita harus senantiasa meningkatkan kualitas daripada bacaan Al-Quran kita. Karena apa? Karena kalau bagi orang awam membaca Al-Quran nanti akan mendapatkan pahala walaupun kita tidak mengetahui artinya. Bahkan orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran itu malah justru mendapatkan pahala 2 kali. Pertama pahala membaca Al-Quran, kedua membaca karena terbata-batanya itu. Namun demikian kita sebagai orang yang sudah lama mengenal Al-Quran, harusnya kita meningkatkan kualitas diri kita. Karena apa? Karena kalau kita membaca Al-Quran tetapi kita tidak sesuai dengan hukum-hukum Al-Quran itu sendiri, maka justru bukan pahala yang kita dapat, tapi malah justru dosa yang kita dapatkan. Maka dari itu kita harus meningkatkan kualitas diri kita, terutama di dalam membaca Al-Quran tadi. Ya. Kita sudah beruntung bisa membaca Al-Quran, sudah kenal huruf-huruf hijaiyah. Namun harus ditingkatkan, tidak boleh berhenti pada tangga yang pertama tadi. Kita harus meningkatkan kualitas diri kita. Misalnya makharijul hurufnya itu harus jelas. Ya, itu makharijul huruf itu namanya tempat keluarnya huruf. Ya. Jadi misal ya huruf idhar. Huruf idhar itu ada 6. Ya. Huruf idhar itu huruf yang keluar dari tenggorokan. Itu pun mempunyai 6 tingkat. Pertama tingkat tenggorokan yang paling atas itu adalah tempatnya a sama h, ya, a, ain sama h. Ya. Terus tenggorokan bagian tengah itu ada kho itu harus keluar, itu ya, harus kotor, kho gitu, sama gho, ya, gho. Terus tenggorokan bagian bawah h, ya, bukan di dada tapi di tenggorokan bagian bawah, h sama a, hamzah, h, sama a, 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 alif ya maksudnya. Tapi kalau di dalam huruf hijaiyah itu tidak ada huruf alif. Alif itu adalah huruf untuk memanjangkan atau mad, ya. Tapi kalau huruf hijaiyah yang asli itu bukan alif tapi hamzah, ya, dibaca a, h sama a, jadi tidak ditenggorokan. Itu pun baru huruf holqi, padahal ada huruf yang di tenggorokan, ada huruf yang di pangkal lidah, pangkal gigi geraham, itu semuanya ada hak-haknya. Itu baru makharijul huruf. Nanti ada sifatul huruf, ya, sifatul huruf. Jadi setiap huruf itu punya sifatnya, dan sifatnya itu harus ditunaikan, setiap hurufnya itu harus ditunaikan. Salah satunya misal ada sifat hamas, ya. Sifat hamas itu misalnya dua diantaranya ada huruf kaf sama huruf ta. Hamas itu ada desisnya, ya, ak, ka, 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 ka.
sama ta, ta, tabat, tabat. Itu harus ada suaranya, desisannya sedikit. Ada huruf yang tidak boleh desis sama sekali, ya. Nah, maka kita harus, padahal setiap huruf itu ada hurufnya, ada sifatnya yang harus kita keluarkan, yang harus kita tunaikan, ada juga makhorijul hurufnya yang harus kita keluarkan juga, ya. Maka kita harus belajar terus, ya. Nanti kalau sampai salah, kita harus baca huruf yang punya harus sifat hamas tapi tidak dikeluarkan hamesnya, desisnya itu tidak dikeluarkan, nanti kita bisa tidak berpahala, ya. Atau huruf qaf kebalik sama huruf kaf, gitu ya. Kan itu cuma di tenggorokan atas paling sini sama di bawahnya. Bedanya cuma sedikit. Qaf sama kaf, gitu ya. Kalau ketuker bisa salah arti nanti, ya. Apalagi huruf apa namanya? Huruf yang tidak boleh mantul, itu ada juga huruf-hurufnya. Maka harus kita belajar terus, ya, belajar Al-Qur'an, huruf-hurufnya membaca Al-Qur'an. Kalau di pondok-pondok salafiyah itu Al-Fatihah saja bisa 3 atau 6 bulan, ya, Al-Fatihah saja. Karena ini Al-Fatihah ini sangat penting. Sah dan tidaknya sholat Al-Fatihahnya, ya. Jangan-jangan sholat kita selama ini salah, nggak diterima. Karena apa? Hurufnya Al-Fatihahnya salah, misal, dan bisa nanti malah bisa jadi syirik, ya. Contoh, ya, kalau di dalam itu yang ayat yang keberapa itu 5 apa ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan harus ada iya apa tasjidnya itu harus dibaca, ya. Itu artinya apa, hanya kepadamu. Tapi kalau iyyaka, kalau tidak ada tasjidnya, itu nanti bisa berubah jadi artinya apa, harinya matahari. Jadi hanya kepada matahari saya menyembah, dan hanya kepada matahari saya minta pertolongan. Wah, jadinya syirik, gitu kan. Nah, saking apalagi nanti huruf yang paling sulit, saya juga nggak bisa sampai sekarang. Huruf do, itu sini nih, ujung lidah harus nempel ke gigi geraham atas, bisa apa enggak coba, ya. Ujung pangkal lidah sini kanan kiri ini harus nempel ke ujung gigi atas sana, gitu ya. Bisa praktekkan apa enggak? Coba Gus, gimana Gus? Ya. Coba, saya juga nggak bisa sampai sekarang, ya. Pak Rasulullah itu mengatakan huruf yang paling fasih mengucapkan huruf dhad itu ya Rasulullah. Lainnya Rasulullah tidak bisa. Apalagi nanti ini lidahnya Jawa ini. An'amta. Ya, harusnya ain. Ain. Saya juga nggak bisa ain. 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 Ya. Apalagi sulit lagi ro. Ya. Ro. 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 Kalau kita kan ro, itu salah. Ro. Jadi ujung lidah harus ditempelkan sini, di pangkal gigi depan. Ya, ro. Ro. Itu, dan itu harus konsekuen, ya. Maka mari kita belajar terus, ya. Makanya saya juga lagi belajar Iqra, lagi belajar tartili, karena saya merasa masih amat sangat kurang, ya. Jadi saya mengajak pada teman-teman kapan-kapan kita belajar, gitu ya. Nggak usah malu-malu, gitu ya. Mending kita malu sekarang sebelum nanti dimalukan oleh malaikat nanti di yaumil akhir. Dilihat gitu, kita bangga, ya apa yang kamu banggakan wahai Pak Wahyu? Ya malaikatnya nggak ada paknya, wahai Wahyu. Apa yang kamu bawa, gitu ya. Wah, saya tiap pagi baca Quran ya Rasul, apa ya Allah, gitu. Di saksinya itu ada Novi, ada Gus Is, gitu. Nah, tapi mana bacaanmu? Wah, ini salah semua nih, gitu. Nah, kan jadi malu kita kan, tapi malu sekarang, gitu ya. Nah, dalam belajar itu tidak malu, harusnya tidak malu. Ada ya salah seorang itu, saya lupa namanya. Ada seorang muridnya Imam Syafi'i, ya, salah seorang muridnya Imam Syafi'i itu dalam sekarang ya mungkin inilah kebutuhan khusus ya, IQ-nya rendah sekali. Dibaca diulang-ulang itu tidak bisa-bisa, sampai diulangi lagi. Imam Syafi'i itu ngulangi lagi, nggak bisa-bisa, sudah seperti itu
teman-temannya udah bisa, waktunya sudah habis. Imam Syafi'i mengatakan, wah enak, nanti ke rumah saya ajari privat dua orang. Manut itu semangat. Itu teman-temannya udah pulang, dia nggak pulang. Imam Syafi'i pulang, dia ikut pulang, diajari di rumah. Nggak bisa-bisa, ya. Tapi didoakan ya. Dia akhirnya Imam Syafi'i mengatakan, wah enak, kemampuan saya untuk mengajar sampai sekian, gitu ya. Sekarang tinggal kamu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah mudahkan semua pelajaran, semua yang kau pelajari. Maka dia belajar terus, akhirnya jadi ulama besar, ya. Lama kelamaan jadi ulama besar. Jadi nggak usah malu dalam belajar. Ada seorang itu di mana ini namanya, di di, di Madinah, gitu ya. Ada seorang nenek-nenek umurnya 80 tahun, gitu ya. 80 tahun dia datang kepada mungkin ya madrasah, gitu ya, madrasah Quran. Dia ingin belajar Al-Quran, ya. Dia belajar terus. Ternyata 5 tahun kemudian dia diwisuda, hafal 30 juz, ya. Nah, mulai 80 tahun itu ya, mulai belajar baca Quran, ya. Maka kita harus tidak boleh malu dalam belajar Al-Quran, gitu ya. Nah, kan semangat nanti kalau kita datangkan guru, ya, kita belajar huruf satu sampai dari huruf, gitu ya, dari huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, za. Itu harus nanti sifatnya bagaimana, gitu ya. Tadi saya singgung ada sifat namanya sifat hamus, itu harus mendesis, harus keluar desisannya. Nah, kan masih ada sifat-sifat yang lain, ya. Maka jangan putus semangat, jangan patah semangat, jangan berhenti belajar. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar, kewajiban untuk menuntut ilmu adalah fardu hukumnya, fardu ain, ya, terutama Quran. Karena apa? Karena Quran ini adalah kitab suci yang menjadi panutan kita, sumber dari segala sumber hukum berdasar dari Al-Quran. Maka ketika kita membaca huruf Al-Quran, satu huruf saja, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.